Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2291 memprediksi masa depan. Setelah rombongan sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi yang ditunjukkan oleh Minos, mereka akan mengikuti rute menuju reruntuhan kuno yang dikelilingi oleh distorsi spasial dan temporal. Area ini terletak tidak jauh dari pintu masuk The Obsidian Shore. Setelah hanya 2 jam perjalanan hati-hati dari waktu percakapan sebelumnya di mana hal ini telah diputuskan, kelompok tersebut tiba di sekitar reruntuhan ini. Ketika mereka berhenti di depan sebuah danau, yang tepiannya merupakan dinding bangunan tua yang ditutupi lumut dan semak belukar, kelompok itu melihat ke sekeliling mereka. Dengan yang terkuat di sana membentuk ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka dapat merasakan bahwa perjalanan waktu di area itu sedikit berbeda dari biasanya bagi Zokaro. Faktanya, kawasan itu aneh. Pada titik tertentu, waktu berlalu lebih cepat dari biasanya bagi Zokaro, sementara pada titik lain, waktu berlalu lebih lambat. Apa yang salah dengan itu? Nah, jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa berbuat salah, kehilangan kontak dengan anggota kelompok lainnya, atau bahkan menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat yang disarankan untuk tinggal terlalu sedikit, dan sebaliknya. Namun, terdapat juga beberapa area distorsi spasial selain distorsi temporal. Setiap distorsi spasial dapat menghancurkan tubuh orang yang melewatinya atau bahkan mengirim mereka ke tempat berbeda di dalam dan di luar pantai obsidian. Tanpa keterampilan yang tepat, menjelajahi tempat ini dapat dengan mudah membawa kelompok seperti tim Minos menuju kegagalan atau bahkan pemusnahan. Itulah sebabnya mengapa hanya sedikit orang yang berani memasuki tempat tersebut atas kemauan mereka sendiri. Itulah sebabnya tempat ini dianggap sebagai kawasan bernilai tinggi namun juga harus dihindari. Menghadapi reruntuhan yang terendam ini, pemimpin kelompok sekutu Minos bertanya, "Baiklah, apakah Anda bersedia mengambil risiko? Kami akan mengikuti Anda ke sana selama Anda melakukan apa yang Anda janjikan." Minos tersenyum pada pria itu sebelum mengambil beberapa langkah ke depan dan memberi isyarat kepada kelompoknya untuk bersiap. Tempatnya sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Armans, tapi dia tidak berpikir mustahil baginya untuk masuk. Di bawah tatapan penuh harap dari sekutunya, dia meminjam budidaya salah satu rekan guildnya, meningkatkan budidayanya ke level 99 dalam sekejap mata. Mereka yang tidak mengetahui kemampuan unik Minos tentu saja terkejut merasakan perubahan auranya. Auranya di level 97 sudah terlihat sangat mirip dengan seorang kultivator level 99. Saat dia mencuri basis budidaya salah satu Grandmaster puncak di kelompoknya, budidayanya menjadi sangat tinggi sehingga dia tidak lagi tampak seperti seorang kultivator perjalanan fana. Dia juga tidak bisa dikatakan sebagai seorang kultivator perjalanan ilahi. Dia masih kekurangan sesuatu untuk dibeli dari penguasa. Namun saat dia mendemonstrasikan kemampuan pelihatnya menggunakan domain ruang dan waktu, semua orang, bahkan Ruth, bahkan lebih terkejut lagi. Kemampuannya sudah sangat mirip dengan Sovereign, pikir Ruth dalam hati. Mampu melawan penguasa dan menunjukkan kekuatan seperti penguasa adalah hal yang sangat berbeda. Dulu, Minos tidak pernah bisa melakukan hal ini. Namun dengan menunjukkan kemahiran baru ini, dia memperlihatkan betapa kuatnya dia dalam beberapa tahun terakhir. Teman-temannya dari dunia spiritual mau tidak mau merasa senang merasakan kekuatan Minos. Sementara yang lain di sana hanya merasa lebih percaya diri pada pria ini. Sementara itu, Minos menggunakan kekuatan kewaskitaannya, yang masih perlu ditingkatkan sebelum dia bisa dianggap sebagai peramal, tapi itu sudah berguna baginya dalam situasi seperti yang dia alami saat ini. Matanya menjadi pucat pasi, dan dia merasakan sekilas masa depan melintas di benaknya, menunjukkan kepadanya tempat-tempat dan bahaya yang hanya dapat ditemukan di reruntuhan yang tertutup air itu. Dia merasakan kematian akan datang jika mereka mengikuti jalan atau pilihan tertentu di area itu. Saat dia melakukan ini, dia secara bertahap menstabilkan distorsi temporal dan spasial pada jalur yang akan mereka ambil untuk memasuki tempat itu. Setelah 1 menit melakukan ini, dia mulai berjalan menuju danau. "Ikuti aku. Tapi jangan menjauh dariku. Aku tidak bisa mengendalikan jarak lebih dari 30 meter dariku." Distorsi spasial dan temporal di sekitarnya sangat kuat. Meskipun domain avatar ruang dan waktu memiliki jangkauan yang jauh lebih besar dari itu, dia benar-benar tidak bisa memanipulasi ruang yang lebih besar dari apa yang dia katakan. Ruth dan teman-teman guildnya segera mematuhinya, sementara sekutu mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Tapi merasakan kekuatan Minos, kelompok itu segera mengikuti di belakangnya, dengan cepat menyesuaikan tubuh mereka untuk bernapas di bawah air. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh rombongan sudah berada di bagian reruntuhan yang terendam, tempat sisa-sisa peradaban kuno yang dahulu kala bermarkas di kawasan ini. Begitu mereka memasuki danau megah itu, mereka dapat dengan mudah melihat garis besar kota yang pernah berdiri di sana, memperhatikan gang-gang di sana-sini, serta banyak makhluk aneh bawah air.
Kelompok tersebut tetap dalam posisi tempur, dengan anggota pendukung siap membantu para pejuang jika diperlukan. Sementara itu, Minos terus menggunakan keahliannya untuk memimpin kelompok ke tempat yang dulunya merupakan permukaan kota ini. Mereka berenang selama beberapa saat di bawah area yang tertutup air dan terdistorsi, tetapi tak lama kemudian Minos dan mereka mencapai dasar danau, di mana tidak banyak distorsi spasial dan temporal yang menghalangi mereka. Dengan berhenti menggunakan domainnya secara aktif, Minos akan melihat sekelilingnya secara normal, sementara budidayanya secara bertahap akan kembali normal. Dia berhenti dan berkata kepada stafnya, ada beberapa peluang di sini yang akan memajukan sebagian dari kita ke awal perjalanan ilahi dalam beberapa minggu kultivasi. Namun, variabel di sini akan membunuh separuh kelompok jika kita bertindak tidak tertib. Makhluk level 99 menyipitkan mata, tertarik dengan kata-kata Minos. Apakah Anda sudah melihat sedikit masa depan? Apa alternatif terbaik kita? Tanya ketua kelompok lainnya. Sudah, kita harus tetap bersatu. Kita harus mengumpulkan peluang kita dan membiarkannya untuk kita manfaatkan di tempat tertentu di reruntuhan ini. Jika kita tidak melakukan apa yang saya katakan, saya jamin, setengah dari kelompok akan melakukannya. Tewas, terangkap, fenomena aneh, dan makhluk berbahaya tersembunyi di berbagai belahan tempat ini. Satu langkah yang salah saja sudah cukup untuk membuat salah satu dari kita mati. Kata Minos sambil melihat ke arah orang-orang yang dilihatnya binasa. Meneguk, kita berjumlah 16 orang sekarang. Jika kita melakukan apa yang aku rencanakan, kita bisa keluar dengan 16 anggota dalam kelompok besar kita, dan 3 dari mereka akan maju menjadi penguasa. Tapi jika kamu tidak melakukan apa yang aku rencanakan, kita akan menjadi lebih kuat. Aku akan pergi dari sini bersama 7 atau 8 orang dan hanya 2 penguasa. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Pimpin jalannya, Minos, kata pemimpin alien dari kelompok yang bersekutu dengan tim Armans. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2292 meninggalkan peluang. Kelompok tersebut mengikuti jejak Minos, mendengarkan rekomendasinya untuk memperhatikan langkah mereka dan tidak melakukan apapun tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak boleh menyentuh apapun tanpa alasan yang masuk akal. Tumbuhan bawah air yang mengapung di air dapat berubah dan menjadi bahaya bagi kelompoknya jika seseorang mencoba sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ada makhluk yang hanya akan bertindak melawan individu lain jika mereka merasa terancam, dan hal ini merupakan hal yang biasa di alam liar. Jadi, selama mereka berhati-hati, mereka bisa terhindar dari banyak masalah. Setelah beberapa menit berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan yang dulunya merupakan salah satu jalan utama kota kuno itu, kelompok tersebut akan menemukan barang-barang berharga di sekitarnya. Mino! Tidak, teriak Minos ketika mendengar namanya dipanggil, sadar ada seseorang di kelompoknya yang menaruh minat pada barang-barang di reruntuhan yang tampak seperti sisa-sisa kendaraan yang rusak. Seseorang di sana akan segera melihat baju zirah yang cocok dengan tubuhnya dan menunjukkan minat terhadapnya. Di kaki kanan baju besi ini terdapat parasit khusus. Siapapun yang mencoba mengambil alih rumah parasit ini akan tertular olehnya dan menjadi musuh bagi kita semua. Minos berkata sambil memperingatkan orang tersebut bahwa dia akan mati dan bahkan menyebabkan kematian salah satu dari mereka jika dia melanjutkan rencananya untuk mengumpulkan item yang kompatibel. Itu untuk dirinya sendiri. Minos tidak hanya berbicara. Dia menggunakan teknik mentalnya untuk membuat individu tersebut melihat penglihatan mengerikan yang menunjukkan bagaimana tubuhnya akan digunakan untuk memunculkan monster dari parasit tersebut. Meneguk, makhluk itu menelan ludahnya saat dia dengan cepat melihat pemandangan takdir yang coba dihindari Minos. Yang lain melihat perubahan pada ekspresi individu level 99 itu, membayangkan bahwa mereka sebaiknya melepaskan beberapa peluang dalam perjalanan mereka, seperti yang tampaknya disarankan oleh Minos. Mereka terus berjalan sampai tiba di tempat yang tampak seperti persegi. Sesampainya di sana, Minos berhenti dan menunjuk ke sisi lain alun-alun, di mana terdapat sebuah bangunan yang mengarah ke bawah tanah. Disitulah beberapa peluang yang bisa kita akses. Tapi kita tidak bisa langsung ke sana. Alun-alun yang kita lalui itu seperti ladang ranjau. Ada berbagai bahaya di sekitarnya. Ke arah mana kita bisa pergi? Tanya salah satu individu yang bersekutu dengan kelompok Minos. Minos menunjukkan, ayo kita berkeliling. Ada ular bawah air level 102 di jalur yang ingin aku lalui, tapi kita bisa mengalahkannya tanpa terlalu banyak kesulitan. Penguasa tingkat rendah, bukankah itu berisiko? Kebanyakan dari mereka tidak bisa melawan penguasa, dan mereka juga tidak tahu seberapa kuat Minos dalam bertarung. Dia tampaknya memiliki keterampilan yang berguna untuk menghindari masalah. Tetapi apakah itu sama dengan dia menjadi seorang pejuang yang baik? Ini tidak akan terlalu beresiko dibandingkan melewati alun-alun itu, kata Minos. Tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu banyak kepada orang-orang ini karena, suatu saat nanti, mereka mungkin akan berbalik melawan kelompoknya. Sekutu mereka melihat betapa percaya diri rekan satu guild Minos dan memandang satu sama lain,
berpikir itu sepadan dengan risikonya. Saya harap kamu benar, kata salah satu dari 8 makhluk level 99 yang bersekutu dengan kelompok Armans. Pemimpin alien ini bertanya pada Minos. Berapa lama lagi kita harus mengabaikan peluang? Ada beberapa hal yang patut dipertaruhkan, Minos. Menghindari semua bahaya tidak akan membuat kita lebih kuat. Saya tidak menghindari semua bahaya. Ada peluang yang bisa kita akses, tapi bukan berarti tidak berbahaya atau tidak ada tantangan yang harus diatasi. Saya hanya membelokkan kemungkinan-kemungkinan yang akan membawa kita pada kehancuran. Meninggal, Minos berkata sambil berpikir sambil berjalan di depan kelompoknya. Itu, Ruth bertanya padanya, apakah ada peluang bagi kelompok kita di tempat ini? Ya, salah satu dari kita bisa naik level jika kita berusaha dan beruntung. Minos tidak bisa menjamin kesuksesan mutlak kelompoknya di tempat ini, takdir yang membuat semua orang bisa bertahan hidup. Dua kemungkinan yang dia lihat sangat mirip dengan kemungkinan terbaik, yaitu kemungkinan yang membuat semua orang selamat. Perbedaannya adalah dalam situasi tersebut, laki-laki dalam kelompok akan gagal pada saat-saat tertentu, dan momen tersebut dapat menyebabkan antara 0 dan 3 kematian pada kelompok tersebut. Hanya karena dia memimpin perjalanan ini bukan berarti tidak ada bahaya yang menghalangi mereka. Dan orang-orang ini tidak perlu memberikan yang terbaik dalam penjelajahan. Ada juga hal-hal di tempat itu yang menarik untuk kita bawa kembali ke organisasi kita. Dia berkomentar sambil melihat salah satu sekutu sementara mereka. Informasi ini dikatalogkan dalam buku, bagan, dan perkamen. Kita akan memilih apa yang kita ambil dan menyimpannya di perangkat penyimpanan spasial kita sampai kita meninggalkan tempat ini. Kami hanya akan memeriksa apa yang kami dapatkan dari The Obsidian Shore. Tidak ada label yang berisi informasi tentang barang-barang ini. Jadi jika mereka memilih tanpa melihat apa yang mereka pilih, mereka dapat mencegah kemungkinan salah satu dari mereka tertarik untuk mencuri dari yang lain. Informasi macam apa itu? Alien itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang saya tahu hanyalah bahwa bahan-bahan tersebut memiliki nilai dan dikaitkan dengan masa ketika peradaban yang hidup di tempat ini masih ada. Kami akan membagi bahan-bahannya sebagai berikut. Anda memilih satu bahan, lalu saya akan memilih bahan lainnya. Dan kemudian kita akan mengulangi siklus tersebut sampai kita menyelesaikan semua yang ada di area tersebut. Baiklah. Konon, mereka akan segera berbelok di sudut kota yang hilang itu dan melihat ular level 102 yang telah diperingatkan Minos kepada mereka. Ketika mereka berhadapan dengan makhluk yang tampaknya sedang tidur, seluruh kelompok akan berhenti, dan sekutu Minos meningkatkan penjagaan mereka dan bersiap untuk membela diri. Mereka harus mengatasi keberadaan ini untuk mencapai tempat yang mereka minati, yang mengharuskan Minos untuk mengekspos lebih banyak kekuatannya. Dia tidak ingin menunjukkan semua yang dia bisa, jadi dia tidak bermaksud menggunakan sayap atau fusinya. Dia sudah menunjukkan kemampuan bawaannya, jadi dia berniat untuk terus melakukannya. Sebelum bergerak melawan ular bersisik emas merah itu, dia berkata kepada kelompok itu, saya membutuhkan petarung terkuat di antara kalian untuk membantu saya. Yang lain akan meminjamkan energi mereka kepada saya. 3 individu berlevel 99 siap membantu sebelum Minos dengan cepat menggunakan kemampuannya lagi. Meningkatkan kekuatannya ke level 99 sambil membuat individu tersebut merasakan kekuatan mereka meningkat juga. Mereka takjub merasakan budidaya mereka mencapai puncaknya. Meskipun mereka tidak mencapai level 100, mereka semua merasakan kekuatan mereka meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Dengan peningkatan kekuatan ini, mereka yang paling khawatir dengan cepat menjadi lebih percaya diri, memahami mengapa Minos memilih untuk datang sejauh ini dan mengambil risiko bertarung melawan makhluk level 102. Dengan ketiga individu ini merasa berada pada level yang sama dengan Minos, mereka tersenyum saat bergerak bersama, tidak lagi ragu untuk bertindak melawan makhluk level 102. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2293 berjuang sebelum peluang. Dalam sekejap mata, Minos dan 3 alien yang dia gunakan untuk memperkuat kemampuannya mulai melawan ular level 102. Rekan mereka yang lain tetap berada di belakang, di mana mereka dapat membantu sekutunya dengan keterampilan pendukung atau bahkan menyerang makhluk yang ingin mereka hadapi. Ketiganya bersama Minos bertindak bersama-sama dalam menyerang titik-titik vital ular tersebut, yang terlihat tertidur, namun nyatanya sangat memperhatikan makhluk di sekitarnya. Jika orang-orang ini membuat kesalahan dengan mengira mereka bisa lewat tanpa menarik perhatiannya, ia akan melahap mereka. Untungnya bagi kelompok ini, Minos telah melihat masa depan di mana 2 dari mereka akan mati di hadapan ular tersebut sebelum dia dapat membunuhnya jika mereka berperilaku sesuai keinginan ular tersebut. Minos kemudian menggunakan teknik chaotic gravity untuk menekan makhluk itu ke tanah sementara cincin hitam muncul di sekitarnya, menyedot energinya. Di saat yang sama, mata Minos berbinar. Dan dia segera menyerang makhluk dengan mimpi tak terbatas itu, menggunakan beberapa tekniknya secara bersamaan untuk mendorong lawan keluar dari zona nyamannya. Minos berada di level 99 saat ini,
tapi teknik normalnya paling tidak bisa mengganggu makhluk dengan kekuatan ular itu. Dia tidak akan pernah mengalahkannya hanya dengan menggunakan itu. Namun, dia tidak sendirian. Makhluk di sebelahnya juga tidak lemah dan secara alami memiliki kemampuan untuk melawan makhluk satu atau dua tingkat di atas mereka. Dengan bantuan Minos, mereka menjadi lebih kuat, sehingga ketika mereka mulai menyerang ular bersamanya, mereka segera membuat makhluk besar di jalan mereka berseru kesakitan. Ular itu tiba-tiba meninggalkan keadaan semula, menggerakkan mulutnya yang besar dan memperlihatkan taringnya yang ganas. Semburan racun ungu keluar dari dua gigi depan raksasa makhluk itu, memuntahkan gas beracun ke arah rekan Minos. Minos bergerak ke arah racun sambil menyuruh orang-orang itu untuk melanjutkan serangan. Mereka melakukan apa yang seharusnya. Sementara Minos menggunakan teknik ke-10 untuk membuat racun mematikan, bahkan penguasa level 102 menghilang ketika dia mendekatinya, seolah-olah itu bukan apa-apa. Sementara itu, Minos sudah dalam kondisi terbaiknya, dengan avatar ruang dan waktu aktif, sedangkan Indestructible Body membuat lapisan energi semi-transparan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ular itu menyadari bahwa dia adalah lawan terbesar di antara semua makhluk yang menyerangnya dan menggerakkan ekornya ke arah Minos, membuat bagian tubuhnya itu bergerak seperti cambuk. Namun, saat ekornya terbang dengan cepat menuju Minos, sebuah pedang muncul di salah satu tangannya, dan segera setelah itu, ruang di sekitarnya dihancurkan oleh campuran kekuatan domain ruang dan waktu serta pedang spasial. Astaga, beberapa bilah energi yang kuat muncul dari luar angkasa, menebas tubuh ular bersisik merah keemasan. Bersamaan dengan aksi Minos, ketiga alien tersebut dengan brutal menyerang tubuh lawannya, tidak terlalu memperhatikan mereka. Salah satunya melompat ke udara, membuat cakarnya tumbuh saat dia menggerakkan ototnya untuk mengiris tubuh lawannya. Salah satu dari mereka membuat palu energi raksasa muncul di udara sebelum menggunakannya untuk mencoba menghancurkan kepala makhluk level 102 itu. Mati, orang yang memegang palu ini berkata sambil membuat otot monyetnya yang besar bergetar, menggunakan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Yang ketiga membuat bulu-bulu emas muncul dari punggungnya, terbang dengan kecepatan tinggi menuju tubuh lawannya seolah setiap bulu adalah roket berbeda yang diprogram untuk menghancurkan tubuh itu. Serangan gabungan dari orang-orang ini dengan cepat memberikan efek, dengan pertahanan makhluk level 102 gagal, dan berbagai luka mulai muncul di sekitar tubuhnya. Minos memanfaatkan rasa sakit musuh untuk merusak pikirannya, menyebabkannya jatuh ke dalam mimpi buruk di mana ia menghadapi musuh yang paling ditakuti. Sebagian dari pikiran makhluk itu tidak dapat menahan tekanan dan menyerah, segera membuka celah bagi lawannya untuk menyerangnya dengan lebih efisien. Menyebabkan lukanya bertambah besar dan jumlahnya. Setelah 2 menit pertempuran, kelompok Minos mencapai dominasi yang cukup dalam pertempuran sehingga rekan mereka menyadari bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Anggota pendukung kelompok tersebut langsung bertindak untuk membantu keempat kombatan utama tersebut menghabisi musuh dan membantu mereka pulih dari kelelahan energi. Sementara itu, yang lainnya tetap berhati-hati, memperhatikan keadaan sekitar agar tidak terjadi hal-hal tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian besar. Jika terus begini, Minos dan ketiga rekannya akan segera menghabisi makhluk level 102 itu, membunuhnya setelah 1,5 menit. Pada akhir pertarungan, sebagian tanah di area itu telah hancur, namun tidak banyak. Pertarungan di dalam air berbeda dengan pertarungan di permukaan, yang berarti serangan dan serangan balik oleh prajurit yang bertarung menyebabkan lebih sedikit kerusakan pada lingkungan sekitar. Meski begitu, tempat jatuhnya tubuh ular yang dianiaya itu masih banyak menunjukkan tanda-tanda pertempuran, dengan retakan di tanah dan lubang di sana-sini. Saat dia akhirnya sedikit tenang, kata Minos, "Cepat, dapatkan inti dari makhluk ini, dan ayo pergi." Bagaimana dengan tubuhnya? Makhluk dengan ukuran dan level seperti itu memiliki sifat magis bagi mereka yang menggunakan daging dan bagian tubuhnya. Kata salah satu pria yang pernah bertarung langsung melawan ular level 102 itu. Nilai dari jenazahnya sungguh luar biasa. Tapi hanya jika kita masih hidup dan bisa memanfaatkannya, kata Minos. Sayangnya, segala jenis monster mungkin sedang menuju ke sini untuk melahap tubuh itu. Kita hanya punya waktu untuk mengambil esensinya dan lari. Kami akan segera tidak dapat meninggalkan gedung yang ingin saya masuki karena pertempuran selama berbulan-bulan ini. Bulan, Ruth menelan ludahnya, tidak membayangkan bahwa situasinya akan menjadi begitu serius hanya dalam satu pertarungan. Yang lain mengingat kata-kata Minos, dan dalam waktu kurang dari 1 menit. Yang tidak terlalu lelah telah mengumpulkan otak ular, yang merupakan inti dari monster ini, barang paling berharga dari mayatnya. Dengan itu di tangan, mereka berangkat menuju tempat yang ingin dicapai Minos, tiba di sana hanya beberapa detik sebelum monster pertama yang lebih kuat dari ular itu muncul di tempat pertempuran berlangsung. Mereka nyaris lolos dari makhluk level 104. Minos menutup pintu masuk yang baru saja dia lewati dan memandang penuh arti ke arah kelompoknya, sementara mereka semua melihat hal yang sama yang dia lihat di luar gedung.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2294 melanjutkan. Aku melihat Sovereign level 105 datang dari kejauhan. Apakah ada orang lain yang melihatnya? Kata salah satu Grandmaster level 99 di grup setelah pintu yang mereka lewati tertutup sepenuhnya. Memastikan keselamatan mereka untuk sementara. Ya, aku juga melihatnya. Saya juga. Kamu bilang kita harus tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Apa karena makhluk-makhluk itu? Pemimpin kelompok alien yang bersekutu dengan Minos bertanya. Manusia muda berambut coklat itu mengangguk mengiyakan. Makhluk-makhluk itu akan bertarung satu sama lain, dan pemenangnya akan melahap tubuh ular itu dan mereka yang mati dalam perselisihan tersebut. Setelah makan, mereka akan mencerna makanan di tempat itu, yang akan membahayakan kita untuk melewatinya. Jadi kita harus tinggal di sini selama beberapa bulan. Bagaimana dengan tempat kita berada sekarang? Apakah aman? Tanya Ruth. Tidak ada tempat yang aman di wilayah ini, desah Minos. Tetapi bahaya di sini tidak sebanyak di luar. Ada beberapa peluang bagi kelompok kita untuk berkumpul di gedung ini. Bagaimana dengan otak ular level 102? Salah satu rekan guild Minos bertanya. Minos melihat ke arah alien yang telah mengambil organ raksasa itu dan menyimpan esensi tersebut di perangkat penyimpanannya sendiri. Mari kita bagi. Separuh otak untuk kelompokku dan separuh lagi untuk kelompokmu. Kata Minos, melihat individu itu dan pemimpin kelompok yang bersekutu dengannya. Tidak banyak yang perlu dibicarakan. Otak makhluk itu berharga bagi kedua belah pihak, namun tidak sampai membuat mereka saling berebut otak tersebut. Dalam beberapa menit, kelompok tersebut membelah otak ular menjadi dua, dan pemimpin masing-masing tim mengambil apa yang menjadi milik mereka. Tidak ada alkemis di sekitarnya, tapi otak makhluk itu hanya bisa digunakan untuk kepentingan sebagian besar dari mereka jika beberapa ahli alkimia membuat pil atau ramuan berdasarkan itu. Setelah hal itu diselesaikan, kelompok tersebut dihadapkan pada situasi lain. Apa yang harus dilakukan di tempat ini? Minos memimpin setelah mengonsumsi ramuan pemulihan yang akan bertindak tepat pada waktunya agar dia siap menghadapi tantangan berikutnya. Alien yang telah menghabiskan energinya untuk membantunya menghadapi ular level 102 melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan ketika mereka melihatnya berdiri di depan kelompok. Minos lalu menjelaskan, bangunan yang kita masuki ini pasti merupakan bagian penting dari kota yang sudah ada sejak lama. Sebagian besar tingkatnya berada di bawah tanah, sedangkan tingkat di atas lantai tempat kita berada telah memblokir akses. Longsor, kecelakaan, atau makhluk hidup yang bermaksud memblokir pintu masuk alternatif ke tempat ini telah memblokir semua akses di luar pintu masuk yang kami lewati. Jadi tidak ada gunanya menjelajahi lantai atas, tidak ada cara untuk mencapai mereka. Sedangkan untuk lantai bawah terdapat beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki ancaman dan peluang tersendiri. Yang pertama adalah saat aku bilang kita akan membagi buku, gulungan, dan materi sejarah lainnya yang mungkin ada di sini. Baiklah, kalau begitu kita harus turun. Salah satu alien dari kelompok sekutunya berkomentar. Bagaimana dengan fakta bahwa kita tidak dapat menyerap apa yang kita temukan di sini di luar tempat yang tepat? Orang lain bertanya, pasti ada area netral di dalam reruntuhan raksasa yang terendam ini. Kita akan menemukan jalan ke sana, tapi jika kita mencoba menyerap sumber daya apapun sebelum kita sampai di sana, kita akan mendapat masalah. Dan beberapa dari kita akan mati. Salah satu alien yang lebih skeptis terhadap Minos bertanya, kamu terus mengatakan bahwa kita akan mati jika kita melakukan sesuatu. Apakah kamu yakin itu benar? Dari apa yang kamu katakan, tampaknya lebih banyak kematian daripada orang-orang dari kelompok kita yang akan menimpa kita. Minos memandang alien tersebut, yang terlihat seperti persilangan antara manusia dan lalat, lalu menjelaskan, saya meramalkan beberapa kemungkinan. Jika kita melewati alun-alun itu alih-alih menempuh jalan yang kita datangi, beberapa dari kita akan mati, dan tidak ada satupun yang akan mati. Dari kita akan mengambil risiko menyerap sumber daya dari dalam gedung ini. Tapi di antara kemungkinan kita melewati ular itu, kemungkinan kita semua selamat. Ada kemungkinan kematian di dalam tempat ini karena sebagian dari kita mengonsumsi apa yang tidak seharusnya kita konsumsi. Singkatnya, kita menghindari kematian dengan tidak melewati alun-alun itu dan selamat dari ular tersebut, namun masih ada bahaya di jalur kita yang dapat menyebabkan kematian yang berbeda, komentar Ruth. Ya, itu dia, beberapa dari kita masih bisa mati mulai sekarang, kata Minos. Fakta bahwa kita telah mengatasi beberapa bahaya tidak berarti segalanya akan berjalan lancar mulai sekarang. Maka kita tidak dapat menyerap sumber daya yang kita peroleh di sini untuk saat ini. Ucap pemimpin alien yang bersekutu dengan kelompok Armans. Itulah masalahnya. Tapi kita punya kesempatan untuk melakukan itu sebelum kita meninggalkan reruntuhan ini dan kembali keluar dari danau ini. Minos berkata dengan percaya diri sambil mulai berenang menyusuri koridor yang panjang dan gelap di depan kelompok mereka. 15 orang di sana mengikuti di belakang Minos dengan hati-hati dan diam-diam, masing-masing menyadari kemungkinan bahaya di sekitar mereka.
Mau tidak mau mereka merasa bahwa setiap gerakan yang mereka lakukan dapat mengaktifkan mekanisme alami atau buatan yang akan merugikan mereka. Mereka mengikuti koridor panjang itu sampai mereka menuruni 3 anak tangga menuju ruang bawah tanah di area itu. Mereka semua dapat melihat dengan baik dalam kegelapan, sehingga mereka akan segera melihat jumlah level sebenarnya di bawah mereka. Ada total 10 lantai bawah tanah di tempat ini. Untuk saat ini, mereka tidak terlalu memikirkan apa yang akan mereka temukan berenang jauh di tempat ini, karena mereka akan segera mencapai area di mana tampaknya terdapat perpustakaan besar. Sesampainya di pintu masuk area terendam ini, rombongan menemukan ruangan seluas lebih dari 3.000 meter persegi, di mana rak-rak menghiasi sebagian besar ruangan. Banyak di antaranya dijejali barang-barang. Area tersebut tingginya 4,5 meter, namun rak-raknya menjulang hingga ke langit-langit, dan beberapa di antaranya memiliki tumpukan barang bahkan pada titik tertingginya. Tanda luar pada buku dan gulungan di sana sudah lama hilang. Kelompok tersebut bahkan tidak yakin apakah mereka dapat membaca apapun dari materi tersebut ketika mereka pergi. Namun, mereka mengikuti usulan Minos untuk tidak membaca apa yang ada di materi tersebut, dan mereka membaginya secara acak. Jadi Minos dan pemimpin kelompok yang bersekutu akan menghabiskan 2 jam berikutnya untuk membagi banyak material di tempat itu, masing-masing menyimpan item tersebut di lingkaran spasialnya. Pada akhir waktu ini, mereka akan membersihkan perpustakaan dan kemudian meninggalkan area tersebut. Yang kemudian mereka temukan adalah tingkat terakhir dari tempat ini di mana mereka tidak akan menghadapi bahaya. Kembali ke tangga sebelumnya, mereka akan melanjutkan ke kedalaman area itu hingga mencapai titik pertama, di mana mereka akan menghadapi peluang yang lebih nyata tetapi juga bahaya yang lebih signifikan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2295 target terakhir sebelum perdamaian. Setelah 2 hari memasuki gedung itu dan menuju area bawah tanah, kelompok Minos menghadapi beberapa situasi berbahaya di tempat ini. Setelah meninggalkan tempat yang tampak seperti perpustakaan, mereka menemukan beberapa makhluk aneh di jalan mereka, tetapi juga jebakan dan fenomena mengerikan di jalan mereka. Dalam satu situasi, mereka diserang oleh tombak yang tertancap di mekanisme dinding yang harus mereka lewati untuk mencapai level yang lebih rendah. Di kasus lain, tanaman parasit mencoba menyerang mereka dan mengambil alih tubuh mereka dalam perjalanan menuju sumber daya yang berharga bagi kelompok tersebut. Di tengah bahaya tersebut, kelompok tersebut juga menemukan peluang. Yang pertama adalah kesempatan untuk mengumpulkan darah makhluk bawah air yang terkenal dengan kekuatan penyembuhannya. Pada kesempatan lain, mereka menemukan barang-barang fantastis yang bila digunakan dapat memberikan karakteristik khusus pada penggunanya. Ada segalanya di dunia ini. Bahkan ada artefak yang bisa membuat orang biasa menjadi lebih kuat jika memilikinya. Di dunia spiritual, tidak ada hal seperti ini. Tapi di Zokaro, seseorang bahkan bisa mengancam nyawa makhluk tertinggi sementara mereka hanyalah penguasa tingkat rendah yang memiliki sesuatu seperti ini. Jelas sekali, tidak banyak artefak fantastis seperti itu di dunia. Tapi ada variasi yang lebih lemah dari benda-benda ini, seperti beberapa benda yang ditemukan kelompok di tempat ini, dan bisa dibandingkan dengan sayap di punggung Minos. Kelompok tersebut juga menemukan sumber daya budidaya yang dapat diserap, yang telah mereka bagi berdasarkan kombinasinya. Namun, tentu saja, belum ada yang mencoba menggunakannya. Mereka sekarang berada di tingkat terakhir dari tempat ini, di mana sumber daya bangunan yang paling berharga berada. Namun juga di mana makhluk yang paling bermasalah di seluruh area adalah melindungi sumber daya tersebut. Setelah meninggalkan lantai kedua dari belakang dan tiba di pintu masuk bagian terakhir dari gedung megah bawah tanah ini, anggota kelompok Minos terlihat lelah dan stres. Meskipun mereka semua bertahan hidup dengan mengikuti saran Minos dan berusaha sekuat mungkin, mereka sangat menderita untuk mencapainya. Hal itu tidak hanya terlihat dari ekspresi mereka, tetapi juga dari pakaian mereka yang kotor dan rusak sebagian, menunjukkan beberapa luka dari orang-orang yang paling menderita di antara mereka. Ruth dan dokter dari kelompok sekutu mereka telah banyak membantu seluruh tim. Meski begitu, cedera tertentu membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh, sehingga beberapa di antaranya tidak dalam kondisi terbaiknya. Bukan monster bawah air dari tempat ini yang melakukan hal seperti itu pada mereka. Itu adalah fenomena aneh terkait dengan distorsi spasial dan temporal dari reruntuhan ini. Meskipun Minos berada di dalam kelompok dan terus-menerus bertindak untuk melindungi rakyatnya, distorsi spasial terkadang muncul di dekat mereka, menyebabkan masalah bagi kelompok tersebut. Sebelumnya, mereka baru saja menghabisi monster yang menghalangi mereka ketika, tiba-tiba, semburan air panas yang kuat menembus distorsi spasial dan mengenai 4 dari mereka. Kekuatan dan kecepatan fenomena itu begitu menggelikan bahkan kulit tebal Grandmaster level 99 pun tertusuk olehnya sebelum Minos bisa bergerak dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi, dan bahkan tanpa Minos menggunakan yang terbaik, dia membawa seluruh kelompoknya ke tingkat atas gedung. Tempat di depan sedikit lebih berbahaya bagi kita. Ada makhluk level 105 di sana yang melindungi kristal khusus.
Dia memperingatkan orang-orangnya ketika mereka berhenti di depan pintu besi besar, satu-satunya yang menghalangi makhluk itu. Jika kita bisa mengalahkannya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk budidaya dan keamanan kita di tempat ini selama beberapa bulan ke depan. Kristal apa sebenarnya ini? Salah satu alien di sana bertanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa membenarkan mereka mempertaruhkan diri melawan makhluk level 105. Mereka yakin bisa menghadapi makhluk level 103. Tetap saja, level 105 masih 2 langkah terlalu tinggi, dan beberapa dari mereka tidak ingin mengambil risiko sebanyak itu. Bahkan jika mereka memiliki beberapa metode untuk menghadapi makhluk sekuat itu setelah beberapa keberhasilan mereka dalam konstruksi bawah tanah ini. Minos menjelaskan, aku tidak tahu persis apa yang disebut kristal ini. Tapi di dekatnya, distorsi spasial dan temporal ini tidak akan mempengaruhi kita. Lalu, kita akan bisa tetap aman di area ini sampai monster di permukaan berangkat dari sana. Area di jalan kita dan memungkinkan kita untuk melanjutkan dalam kehancuran ini. Apalagi kristal ini sepertinya menarik untuk dibudidayakan di dekatnya. Meskipun kita tidak dapat menyerap sumber daya yang telah kita peroleh sejauh ini, kita dapat bermeditasi sambil menunggu momen untuk bergerak kembali. Minos melihat ke arah individu yang memiliki artefak khusus yang mereka temukan dalam 48 jam terakhir eksplorasi dan berkata, jika kita bertarung bersama, kita mungkin bisa melenyapkan makhluk itu dan tinggal di tempat ini dengan aman selama beberapa bulan. Makhluk-makhluk yang tersisa dengan artefak yang dapat membuat mereka lebih kuat saling memandang, menyadari bahwa artefak mereka sangat kuat tetapi dapat rusak jika terkena batas kemampuannya. Artefak ini dan sumber daya lain yang ditemukan kelompok sejauh ini telah dibagi dengan cara yang sederhana. Mereka dibagi menurut ketertarikan makhluk-makhluk di sana. 3 dari 4 artefak yang mereka temukan cocok dengan 2 sekutu Minos dan salah satu rekan guildnya. Item terakhir tidak cocok dengan siapapun dan berada di lingkaran spasial Minos. Mereka telah memperoleh 3 sumber daya yang dapat diserap, salah satunya dapat dibagi antara beberapa orang dan 2 sumber daya individu. Salah satunya adalah dengan sekutu Minos, dan yang lainnya dengan kelompoknya, di lingkaran luar angkasa satu-satunya yang kompatibel dengan hal semacam itu. Ketiga individu itu saling memandang dengan serius. Barang-barang mereka sangat berharga dan dapat banyak membantu mereka. Jadi mereka tidak mau mengambil risiko bertarung melawan makhluk level 105. Namun di sisi lain, fenomena aneh di tempat ini bisa mengancam nyawa mereka semua. Barang-barang mereka tidak bersifat defensif, jadi benda-benda ini tidak akan melindungi mereka. Baiklah, ayo kita lakukan. Salah satu dari mereka berkata setelah ragu sejenak tentang apa yang harus dilakukan. Yang lain segera setuju, dan Minos berkata, mari kita tunggu ramuan pemulihan kita bekerja. Begitu kita berada dalam kondisi ideal, kita akan menyerang. Setelah mengatakan ini, Minos melihat melalui celah samping pintu besar di depannya. Dari sana, dia bisa melihat cahaya ungu di dalam area itu, tapi juga makhluk aneh yang terlihat seperti campuran akar dan slime dan bisa membuat bagian tubuh sesuka hati. Selama mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, beberapa bulan ke depan di tempat ini dijamin. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2296 mencari kemenangan. Saat kelompok Minos siap melanjutkan pertarungan terakhir mereka di gedung bawah tanah itu, dia meningkatkan budidayanya sendiri dan 5 alien. Dengan memperkuat 2 rekan guildnya dan 3 sekutu kelompoknya, Minos maju bersama 5 orang tersebut ke area luas di titik terdalam gedung itu. Saat memasuki tempat yang tampak seperti ruang bawah tanah besar, kelompok itu segera diserang oleh makhluk berwarna coklat di sana. Makhluk di sana membentuk beberapa bagian tubuh mirip ular. Ia menggunakan mereka untuk menyerang organ vital 6 orang yang pertama kali menyerbu rumahnya. Namun bersamaan dengan serangannya yang tanpa ampun. 3 individu dengan artefak khusus menggunakan barang miliknya, membuat kekuatan khusus dari perangkat tersebut menunjukkan perbedaan mereka dalam pertempuran. Meski mereka hanya seorang Grandmaster dan yang satu itu adalah Sovereign tingkat menengah, ketiga alien itu langsung berhasil mengimbangi kekuatan lawannya. Yang pertama menggunakan apa yang tampak seperti tongkat, melemparkan seberkas cahaya keemasan ke makhluk berwarna coklat itu. Ia segera menghindar karena takut tubuhnya terbakar olehnya. Yang kedua menggunakan sesuatu yang tampak seperti rantai sepanjang 60 cm, memanipulasinya sementara aliran energi raksasa muncul di sekitar tubuh makhluk itu. Bersamaan dengan tindakan keduanya yang mencoba melukai makhluk itu, orang ketiga, yang dipersenjatai dengan artefak khusus, menggunakan kekuatan perangkatnya untuk melawan serangan makhluk itu. Kemampuan item itu adalah meniru kekuatan serangan balik. Kemudian setelah individu itu mulai memasukkan energinya ke dalam perangkatnya. Makhluk energi dengan tubuh mirip makhluk di tempat itu muncul di dekat alien itu, sebelum menyerang bagian tubuh musuh yang mirip ular. Minos dan 2 individu yang tersisa, yang memiliki kekuatan tempur terkuat di grup, tidak termasuk keberadaan artefak khusus tersebut, bergerak menggunakan kekuatan dan teknik alami mereka.
Minos mencoba membantu teman-temannya dengan melindungi mereka sambil menggunakan Chaotic Gravity dan Infinite Dream untuk membantu yang lain melumpuhkan makhluk level 105 itu. Namun perbedaan dalam budidaya antara dia dan makhluk itu sangat besar. Tekniknya praktis tidak berpengaruh bila digunakan dengan cara biasa. Kotoran, Minos berpikir sendiri saat merasakan aura makhluk itu mendorongnya ke arah berlawanan. Jika aku tidak menggunakan lebih banyak kekuatanku, kita tidak akan mampu menghadapi ancaman ini tanpa kerugian. Itu hanyalah awal dari perjalanan kelompoknya di The Obsidian Shore. Target mereka jauh, jadi jika dia mengalami kekalahan di sana, peluangnya untuk berhasil dalam misinya akan berkurang. Mengingat hal ini, Minos terpaksa melangkah lebih jauh dan memamerkan kekuatannya. Dia memandang makhluk itu, dan matanya bersinar keemasan. Teriakan dan aura naga muncul dari tubuhnya. Tapi ini bukan naga biasa, tapi sesuatu yang mirip dengan dewa naga leluhur, makhluk yang, seperti Fahem dari Dunov. Telah melampaui level 100, tatapan naga. Minos menggunakan evolusi keterampilan ini, menyebabkan naga energi emas besar muncul dari matanya. Naga itu terbentuk saat sudah terbang menuju musuh kelompoknya. Tapi Minos tahu ini saja tidak akan cukup. Dia berada satu tingkat di bawah penguasa level 105 itu. Jika dia tidak menggunakan lebih banyak, makhluk itu tidak akan rentan terhadap ancaman sekutunya terhadap kehidupan makhluk itu. Tanpa terlalu memikirkan apa yang harus dilakukan, Minos menggabungkan tiga tekniknya, menghidupkan kembali pedang ilahi. Ketika dia selesai menggabungkan teknik ini dan menarik pembunuh dewa dari segel yang melayang di angkasa di depannya, Minos mulai menari dengan senjatanya, menyerang makhluk coklat itu dengan gerakan paling canggih dari senjata tertinggi ini. Sekutunya menyadari dua serangan baru dari Minos, sesuatu yang belum pernah dia gunakan sejak mereka mulai bepergian bersama. Mereka, untuk sesaat, terkejut karena sekutu-sekutu ini masih menyimpan kartu di lengan mereka. Meskipun secara praktis mereka sudah sangat mengesankan sepanjang waktu. Namun di tengah pertarungan melawan lawan yang sangat berbahaya, mereka akan segera mengalihkan fokus mereka ke arah yang seharusnya, fokus menyerang dan membunuh makhluk level 105. Orang yang memegang tongkat melihat peluangnya untuk memukul lawannya dengan pancaran cahayanya yang terang. Sementara orang dengan rantai kebiruan membuat ekspresi kesakitan saat dia mencoba menahan lawannya. Dinding area tersebut berguncang karena serangan dan serangan balik dari mereka yang terlibat sementara individu yang tersisa dalam kelompok tersebut mencoba membantu rekan mereka dengan kekuatan dan teknik pendukung mereka. Ruth menggunakan kemampuan bawaannya sebaik mungkin, berhubungan dengan Minos dan 5 orang lainnya untuk membantu mereka pulih saat bertarung. Kekuatan, salah satu pria itu terkena salah satu serangan makhluk coklat itu dan terlempar ke salah satu dinding ruang bawah tanah. Retakan muncul di dinding itu, sementara seluruh lantai di area tempat kelompok itu bertarung pecah seiring perkembangan pertarungan seiring berjalannya waktu. Sementara itu, makhluk itu mengeluarkan suara kesakitan saat diserang oleh pancaran cahaya dari senjata salah satu dari 6 lawan yang menyerangnya. Mereka hanya bisa menyerang secara tak terkendali pada segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya sambil ditekan dan diserang oleh Minos dan ketiga individu yang memiliki artefak. Suara jeritan muncul di antara kelompok yang menyerang penguasa level 105. Dengan 2 individu yang bersekutu dengan Minos dan tanpa artefak kuat bersama mereka yang menderita akibat serangan lawan tersebut. Namun ketika Minos mencapai serangan terakhir dari jurus tercanggih pedang ilahi, semua jurusnya sejauh ini bersatu melawan makhluk level 105. Sebuah serangan yang sangat kuat hingga dapat membunuh Sovereign level 103 dan melukai Sovereign level 104 secara serius, memotong tubuh makhluk itu. Individu yang menggunakan artefak yang mencerminkan serangan lawannya merasakan artefaknya mengeluarkan suara retakan saat ia bergabung dengan rekan-rekannya untuk semakin melukai musuh. Dia menyesali apa yang dia dengar tetapi tidak berhenti melanjutkan perjalanan, karena lebih penting mengalahkan makhluk level 105 itu daripada melestarikan peralatan itu. Dia hanya bisa meratapi kehilangan artefak berbentuk gelang di salah satu pergelangan tangannya. Untungnya, ini akan menjadi kemenangan bagi kelompoknya. Setelah 10 menit pertempuran sengit melawan penguasa level 105, kelompok tersebut mengakhiri pertempuran ini dengan membunuh makhluk itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2297 waktu penyepian. Ketika makhluk itu akhirnya mati, banyak bagian tubuhnya yang berhenti bergerak, menyusut menjadi tubuh agar-agar berwarna coklat. Kelompok di sekitarnya terus berdiri di depan makhluk yang kini sudah mati ini, hingga akhirnya terdiam di area bawah tanah yang gelap ini. Minos menghela nafas sambil berenang menuju tubuh itu, sementara orang-orang lainnya tetap di tempat mereka berada. Tapi dia segera memperingatkan mereka, jangan tinggal di luar ruang bawah tanah ini. Segera tutup pintu tempat ini. Kita hanya akan aman di sini jika tidak ada makhluk yang kita alihkan dalam perjalanan ke sini memasuki tempat ini. Orang-orang itu telah menyadari bahwa pintu tempat ini memiliki semacam kekuatan khusus yang mampu menekan kekuatan yang berasal dari kristal ungu di tengah ruang bawah tanah itu.
Jadi, anggota kelompok yang tidak terlalu lelah segera bergabung untuk menutup pintu megah di kawasan ini. Pada saat yang sama, Ruth dan dokter yang bersekutu dengan mereka dalam perjalanan ini pergi ke dua pria yang terluka di pinggiran. Sementara 3 orang yang memiliki artefak khusus sebelumnya mendekati Minos dan makhluk mati itu. Salah satu dari mereka memasang ekspresi mengerikan saat dia melihat gelang rusak di salah satu lengannya. Meski mereka menang, orang ini telah kehilangan artefak yang bisa membuatnya mampu melukai penguasa tingkat menengah. 2 orang lainnya masih memiliki perangkatnya dalam keadaan utuh tetapi sangat lelah. Mereka juga memiliki ekspresi wajah yang buruk, tapi tidak terlihat seburuk pria itu. Minos mengabaikan makhluk tersebut sambil memperhatikan mayat makhluk berwarna coklat di depannya. Dia mengambil pedangnya dan kemudian memotong makhluk ini menjadi 2 sambil menggunakan mata cerahnya untuk mengidentifikasi dengan tepat bagaimana cara memotong mayat ini agar tidak merusak organ berharga monster itu. Dalam beberapa saat, kelompok tersebut melihat bagian dalam makhluk berwarna coklat itu dan organ-organ anehnya, beberapa di antaranya tampak seperti mutiara perak. Ini adalah sumber daya budidaya yang berharga bagi semua jenis makhluk. Kelompok tersebut dengan cepat membagi mereka sesuai dengan kontribusi mereka dalam perjuangan membunuh makhluk itu. Individu yang kehilangan gelangnya menerima sebagian besar bagian tubuh berwarna perak tersebut, sedangkan masing-masing anggota lain yang mendukung pertarungan menerima 1 unit. Minos dan yang lainnya yang bertarung lebih banyak secara langsung menerima masing-masing 3 unit sebelum membagi sisa tubuh makhluk itu. Dengan kelompoknya mengambil setengahnya dan kelompok sekutunya mengambil sisanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya pemimpin kelompok yang bersekutu dengan Minos. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah duduk di sini dan menunggu. Satu-satunya jalan keluar yang aman dari tempat ini adalah dengan cara kita masuk. Sampai makhluk yang muncul sebelumnya bergerak, kita tidak bisa mengambil risiko. Kami membunuh Sovereign level 105 karena keadaan khusus tadi. Namun lawan-lawan di luar sana kalah jumlah, dan kami tidak mempunyai keuntungan yang sama seperti yang kami miliki di sini. Jadi kita harus menunggu beberapa bulan. Minos mengulangi apa yang telah dia katakan kepada kelompok sebelum pertarungan. Bagaimana dengan kristal ini? Saya dapat merasakan bahwa itu cukup kuat. Kata salah satu alien yang paling dekat dengan Minos. Biarkan saja di tempatnya. Posisi monster ini menempatkannya sangat menarik untuk melindungi ruang ini. Kita akan bisa memanfaatkannya selama kita menunggu di tempat ini. Minos berkomentar sambil melihat benda yang bertatahkan batu di tengah area. Dia menambahkan, sayangnya, hal itu harus dilakukan melalui cincin spasial. Meskipun berpotensi menghindari distorsi spasial dan temporal, hal ini sangat menarik untuk dilakukan. Makhluk akan mencoba mendekati kita jika kita menggunakannya selama pertandingan. Dan siapa yang akan memilikinya? Tanya salah satu sekutu sementara Minos. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kristal ini tetap bersamaku sampai kita menemukan barang lain yang nilainya sama? Saat itu terjadi, kelompokmu bisa menyimpan barang lain itu, atau kita bisa melakukan perdagangan. Mereka saling memandang dalam diam sejenak. Ini bukan waktunya bagi satu pihak untuk bermasalah dengan pihak lain, dan mereka masih punya banyak waktu untuk menjelajahi pantai obsidian. Yang terbaik adalah menerima kesepakatan ini untuk saat ini. Baiklah, simpan saja sampai kita menemukan sesuatu yang bernilai serupa, kata pemimpin kelompok lainnya sambil berpaling dari Minos. Dengan begitu, mereka akan segera menetap di kawasan itu, ada yang mulai menyiapkan makanan, ada pula yang mendirikan tenda di sana. Segera, mereka akan menetapkan rutinitas budidaya, pelatihan, dan observasi di area tersebut. Meskipun tempat ini seharusnya aman, mereka tidak akan mengambil risiko. Dari 16 orang yang ada di sana, 4 orang akan selalu mengawasi sekelilingnya untuk memperingatkan orang lain jika terjadi sesuatu yang aneh di dekatnya. Yang lain akan bebas untuk bercocok tanam, berlatih, atau beristirahat selama pengawasan keempat petani. Itulah awal perjalanan mereka di area bawah tanah ini, di mana mereka akan menghabiskan beberapa bulan ke depan menunggu monster di atas mereka bergerak. Minos tidak yakin kapan waktu yang aman untuk pergi. Dia hanya tahu bahwa, antara 7 dan 9 bulan di sana, monster di permukaan tidak akan ada lagi, dan akan aman bagi mereka untuk pindah ke area reruntuhan tempat mereka dapat menyerap sumber dayanya. Mengapa mereka tidak bisa melakukannya sekarang? Itu terkait dengan parasit dan jenis esensi lainnya, yang menurut Minos akan meninggalkan sumber dayanya begitu memasuki bagian tertentu dari reruntuhan, tempat yang akan mereka tuju setelah meninggalkan bangunan bawah tanah ini. Semua orang dalam kelompok akan setuju untuk mengikuti kata-kata Minos karena keberhasilannya membawa mereka hidup ke titik ini dalam perjalanan mereka. Selama 9 bulan ke depan, mereka akan berkultivasi dengan damai di tempat yang kaya energi dan hukum. Saat kelompok tersebut mendekati peringatan 10 bulan sejak mereka memasuki gedung bawah tanah tersebut. Mereka akhirnya bersiap untuk meninggalkan tempat di mana mereka telah bercocok tanam sejak saat itu. Dalam 10 bulan, tidak ada seorang pun yang naik level.
Tetapi mereka semua memanfaatkan waktu kultivasi mereka sebaik-baiknya. Mengalami kemajuan dalam kekuatan dan pemahaman mereka yang mungkin membutuhkan waktu 2-3 tahun di tempat mereka biasanya berkultivasi. Minos berada di awal level 97 ketika dia tiba di sana. Tetapi dalam waktu kurang dari setahun, budidayanya sudah mendekati level 98. Jadi, setelah bulan ke-10 mereka dimulai. Minos dan rekannya akan mengumpulkan kristal ungu dari area bawah tanah itu sebelum mereka akhirnya memulai perjalanan mereka kembali ke area yang mereka masuki di gedung ini beberapa bulan yang lalu. Hanya butuh 2 hari bagi mereka untuk naik dari lantai atas gedung itu ke lantai pertama. Dan kemudian mereka akan membuka gerbang yang melindungi mereka dari monster di luar gedung itu yang menjangkau mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2298 pergi ke area aman. Setelah meninggalkan gedung tempat mereka berada selama beberapa bulan terakhir, kelompok 16 orang itu menemukan tempat di mana mereka meninggalkan mayat ular level 102 beberapa bulan yang lalu. Tidak ada sisa-sisa makhluk hidup itu atau makhluk lain di sana. Sebuah tanda dari apa yang Minos katakan kepada kelompok itu akan terjadi setelah mereka melewati area tersebut. Untungnya, tidak ada tanda-tanda adanya makhluk mengerikan di sana juga. Ayo pergi ke tengah tempat ini. Ada sebuah bangunan yang digunakan oleh penduduk lama kota ini untuk mengolah dan mengambil manfaat dari fenomena alam tertentu di daerah tersebut. Di sana, kita dapat dengan aman menyerap sumber daya yang telah kita peroleh sejauh ini. Minos berkata sambil bergerak hati-hati menuju tempat yang dia lihat dalam visinya tentang masa depan. Tunggu sebentar, kata salah satu makhluk itu. Bukankah kita akan menjelajahi area ini lebih jauh? Saya yakin ada hal yang lebih berharga bagi kelompok kita di reruntuhan ini. Itu adalah fakta. Tempat ini sangat sedikit dieksplorasi, dan mereka hanya menemukan sumber daya di satu tempat di seluruh reruntuhan. Tapi tempat itu seukuran kota. Orang-orang dalam kelompok tersebut, terutama alien yang bersekutu dengan kelompok Minos, mau tidak mau berpikir bahwa akan bermanfaat untuk menjelajahi lebih jauh reruntuhan ini. Minos tersenyum melihat keserakahan teman dan sekutunya. Ada banyak hal berharga di sini. Namun sejauh ini, kami hanya mengambil sumber daya yang paling sederhana dan paling tidak menimbulkan masalah. Kita bisa melanjutkan di sini, tapi tak lama lagi, kita harus melawan tidak hanya Sovereign level 105, tapi beberapa dari mereka, dan bahkan makhluk level 106 dan 107. Mendesah, saya menganggap diri saya kuat. Siapapun yang mengenalku pasti tahu hal itu. Minos mengubah nada bicaranya sambil menunjuk ke arah tongkatnya. Tetapi bahkan aku pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi monster-monster ini. Jika kelompok tersebut mempunyai kepercayaan diri seperti itu, maka Ruth dan aku akan pergi sendiri ke area aman di reruntuhan. Kalian semua bisa pergi tanpa kami. Tingkat 107, salah satu dari orang-orang itu menelan ludahnya ketika mendengar kata-kata Minos. Mengapa ada makhluk sekuat itu di tempat yang seharusnya terbatas pada Grandmaster? Tanya salah satu alien di sana, yang menganggap itu tidak adil. Berapa banyak sumber daya yang tidak mereka serahkan karena penguasa tingkat menengah sialan itu, komentar Ruth. Makhluk-makhluk ini mungkin sudah ada di sini sejak kawasan ini mulai memperlihatkan fenomena yang membuatnya begitu terkenal. Makhluk-makhluk ini mungkin tidak pernah tertarik untuk meninggalkan pantai obsidian karena sumber daya di sini dan peluang untuk menjadi lebih kuat, jadi seiring berjalannya waktu. Mereka menjadi begitu kuat. Pasti ada hal-hal menarik di sini, bahkan untuk Sovereign tingkat tinggi sekalipun, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita kumpulkan karena bahaya di sekitar mereka. Kita hanya bisa menyerah jika kita tidak mau menghadapi makhluk dengan kekuatan tertinggi. Itu adalah kebenarannya. Tempat mereka berada sangat berbahaya sehingga mereka harus melewati kekayaan yang sangat besar tetapi berpura-pura tidak melihatnya untuk menghindari kematian mereka sendiri. Kelompok tersebut akhirnya menerima saran Minos dan menuju ke tempat khusus di mana mereka dapat menyerap sumber daya mereka. Kita bisa kembali ke sini setelah kita menyerap sumber daya kita. Kita akan menjadi lebih kuat setelah itu, kata pemimpin kelompok yang bersekutu dengan Minos. Menurutku itu bukan ide yang bagus, kata Minos. Kami sudah berada di sini selama hampir 1 tahun sekarang, dan segalanya akan berubah ketika beberapa dari kalian menjadi penguasa. Kami bukan ancaman bagi banyak penguasa di wilayah ini selama kami menjauhi mereka sekarang. Tapi itu akan berubah jika kamu menjadi penguasa. Dan bukankah di tempat lain juga akan seperti itu? Ada tempat lain yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan ini. Lagi pula, menurutku tinggal di sini bukanlah ide yang bagus. Kita harus lebih dekat ke tengah-tengah pantai obsidian. Ucap Minos sambil mengingatkan semua orang akan misi utama mereka di tempat ini. Semua orang di sana memikirkan tentang apa yang sekte mereka perintahkan agar mereka lakukan di pantai obsidian. Beberapa saat kemudian, percakapan mereda, dan kelompok itu segera sampai di depan menara putih di area yang terendam itu. Minos akan memimpin mereka melewati gedung ini hingga mereka mencapai level tertinggi dari tempat itu.
di mana sebuah fenomena khusus akan menyebabkan beberapa artefak dan sumber daya yang mereka bawa ke sana berubah. Makhluk spektral, cacing, dan parasit mikroskopis akan mati atau mencoba melarikan diri dari area tersebut segera setelah kelompok tersebut menetap di pinggiran ruang budidaya megah yang diterangi oleh sumber listrik bercahaya aneh. Segera, seluruh kelompok akan memahami mengapa Minos menyuruh mereka untuk tidak mengonsumsi apapun sebelum datang ke tempat ini. Dan mereka menyadari sekali lagi betapa pentingnya memiliki seorang peramal dalam kelompok. Para pelihat jarang melihat masa depan dengan efisiensi 100%. Namun visi mereka dapat membantu kelompok seperti Minos menghindari berbagai masalah dan meningkatkan peluang mereka untuk selamat dari perjalanan berbahaya. Jadi, tak lama lagi, mereka yang memiliki benda budidaya untuk diserap akan memulai pengasingan mereka di tempat yang aman, lingkungan yang sangat murni dan ramah bagi para petani seperti mereka. Minos dan Ruth belum mencapai sesuatu yang berguna bagi mereka dalam jangka pendek, jadi mereka hanya akan melakukan kultivasi normal di sana. Namun 3 teman satu grup akan menyerap sumber daya penting di tempat ini yang akan menaikkan mereka dari level 99 ke level 100 dalam 2 minggu ke depan. Namun hal ini bukanlah satu-satunya kemajuan yang dicapai oleh anggota kelompok tersebut selama periode ini. Dari 2 rekan Minos dan Ruth di dunia spiritual, orang yang berada di level 98 akan naik ke level 99 bersama dengan 3 orang yang akan menjadi penguasa di akhir sesi kultivasi ini. Waktu akan berlalu, dan, dalam sekejap mata, Minos dan 15 temannya saat ini akan meninggalkan danau yang telah mereka selami selama hampir 11 bulan. Saat mereka meninggalkan tempat itu bersama 3 penguasa yang sebelumnya dia janjikan akan muncul dalam perjalanan ini, seluruh kelompok menjadi lebih yakin tentang masa depan, misi mereka. Terutama tentang Minos. Minos telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan, peramal yang efektif, dan petarung tingkat tertinggi. Karena itu, semua orang mengikuti di belakangnya saat mereka meninggalkan area itu di bawah perlindungannya. Meninggalkan reruntuhan itu untuk selamanya. Kelompok itu akan segera kembali ke jalan yang telah mereka rencanakan untuk dilalui sebelum memutuskan untuk melewati area dekat pintu masuk pantai Obsidian. Di mana hanya sedikit orang yang pernah berkelana sebelum mereka. Dari sana, mereka akan menuju target bersama berikutnya, yang menarik untuk dijelajahi, namun di saat yang sama, akan lebih dekat dengan area di mana mereka akan menjalankan misi di tempat ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2299. Apa tujuan sekutu? 2 bulan kemudian, setelah meninggalkan reruntuhan terendam yang dimasuki kelompok tersebut pada hari pertama mereka di pantai Obsidian, kelompok Minos melakukan perjalanan ke area yang lebih jauh dari pintu keluar wilayah ini. Serangkaian tantangan telah mereka lalui selama beberapa minggu terakhir, harus menghadapi badai yang hampir membuat kelompok mereka terpecah. Setelah mengatasi tantangan ini, mereka menghadapi beberapa penguasa asli daerah tersebut, makhluk yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran penguasa dari luar wilayah ini. Untungnya, musuh yang mereka hadapi saat ini adalah penguasa tingkat rendah. Setelah beberapa upaya dari kelompok, mereka berhasil mengatasi kesulitan ini. Mereka kemudian mencapai sebuah peluang di wilayah tersebut, di mana terdapat sebuah sumber air panas yang memiliki manfaat besar bagi mereka yang berhasil memasukinya. Daerah ini memiliki beberapa tantangan yang mampu membunuh pejuang seperti mereka, namun begitu seseorang berhasil melewati tantangan tersebut dan masuk ke dalamnya, peluang budidaya yang luar biasa akan tersedia bagi mereka. Ini adalah salah satu tempat terbaik untuk dimasuki Grandmaster tingkat tinggi di seluruh pantai Obsidian. Kelemahan dari tempat ini adalah, setelah seminggu berada di dalam, undang-undang di balik area tersebut akan mengeluarkan siapapun yang memasuki hari ke-8 dari sana. Itu yang terjadi pada rekan terakhir Minos yang berada di tempat itu, siang tadi. Setelah rekan terakhir mereka menyelesaikan penjelajahannya di sumber air panas tempat dia berada, kelompok 16 orang itu berkumpul kembali. Kali ini, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Selama 2 minggu terakhir, Grandmaster level 99 lainnya telah naik ke level 100. Sementara Minos telah naik ke level 98. Ruth berada di puncak level 96 dan akan mencapai level 97 dalam beberapa minggu ke depan di tempat ini. Namun bergantung pada keberuntungan mereka. Dia bahkan mungkin kembali ke Armans di level 98 sementara Minos berpeluang mencapai level 99. Dengan perbaikan yang mereka lakukan selama ini, kelompok tersebut kini bermaksud untuk berangkat dari tempat mereka berada agar lebih dekat dengan target misi mereka di tempat ini. Kedua kelompok tersebut relatif dekat dengan sasarannya meskipun waktu yang singkat sejak mereka memasuki wilayah tersebut. Pantai Obsidian telah stabil selama sekitar 10 tahun. Area tersebut telah layak untuk dimasuki oleh Grandmaster selama sekitar 1,5 tahun, namun meskipun demikian, grup tersebut dapat mencapai target mereka dalam beberapa minggu ke depan. Namun, bukan berarti semua masalah mereka sudah selesai dan segalanya akan lebih mudah mulai sekarang. Hal tersulit dalam misi mereka adalah kemana mereka harus pergi.
Segera setelah kelompok tersebut berkumpul dan mendiskusikan rencana mereka dengan orang yang baru saja meninggalkan sumber air panas. Mereka berangkat dengan tujuan mereka. Tujuan sekutu Minos tidak sama dengan tujuan rakyatnya. Mereka berada di pantai Obsidian untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai dilakukan oleh kelompok lama dari sekte mereka. Tetapi mereka tidak berada di sana karena alasan yang sama seperti yang dikirim dari Armans. Itu jelas tidak berarti mereka tidak bisa melawan kelompok Minos di akhir perjalanan ini. Namun, tujuan misi mereka tidak sama dengan tujuan kelompok Kaisar Stuart. Antara titik di mana mereka akan menyelesaikan tujuan mereka dan lokasi kepentingan Armans, lokasi sekutu Minos lebih dekat. Jadi, selama beberapa minggu ke depan, kelompok tersebut akan melakukan perjalanan ke tempat di mana kelompok sekutu ini bermaksud menyelesaikan tujuan mereka sebelum membantu orang-orang Minos. Mereka sepakat untuk saling membantu melebihi janji yang dibuat oleh para pemimpin mereka di luar wilayah ini. Minos tidak mempercayai perkataan manusia, tapi dia percaya pada perjanjian yang dia buat dengan alien yang bepergian bersamanya. Jadi, menjelang peringatan 1 tahun 9 bulan sejak mereka memasuki pantai Obsidian, mereka akan sampai pada sasaran sekutu Armans dalam perjalanan ini. Ketika mereka sampai di dekat sebuah kawah besar yang jelas-jelas disebabkan oleh perkelahian, rombongan tersebut berhenti tidak jauh dari lereng di kawasan tersebut, di mana mereka dapat melihat bebatuan gundul dan beberapa kerangka di sekitarnya. Cacing dan parasit sebesar anak manusia ada di sekitar tubuh tersebut, padahal sepertinya tidak ada lagi yang bisa didegradasi di sana. Menghadapi tempat ini, Minos menyipitkan matanya saat dia melihat lebih dari yang bisa dilakukan beberapa temannya. Di bagian terdalam kawah itu, sesosok makhluk humanoid setinggi 4 meter. Dengan 2 kaki dan 2 lengan, ekor naga, dan tanduk sapi di kepalanya, tergeletak tak bernyawa di sana, tempat berkumpulnya cacing dan parasit. Mayat ini jelas sudah mati. Namun terlepas dari hal lainnya, penampilannya tampak agak terpelihara. Mengingat tempat ini sudah lama tidak dapat diakses dan tubuh ini tampak seperti penguasa tingkat tinggi, Minos dengan cepat memahami bahwa misi sekutunya terkait dengan tubuh kuno ini. Apa yang akan kamu lakukan di tempat ini? Dia bertanya tanpa memberitahu orang-orang itu bahwa dia melihat tubuh makhluk itu. Kami harus mengumpulkan beberapa barang di area ini. Anggota lama sekte telah lewat sini dan meninggalkan barang untuk dikumpulkan. Bisakah Anda membantu kami mengawasi lingkungan sekitar? Tanya pemimpin kelompok yang bersekutu dengan kelompok Minos. Baiklah. Minos mengangguk sambil memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menyebar dan memperhatikan sekeliling mereka. Sementara itu, kelompok yang bersekutu dengan mereka menuruni lereng itu, menuju ke sekitar tubuh itu, tempat cacing tahap ke-11 berada. Mereka akan melawan makhluk menjijikkan ini selama beberapa waktu, menggunakan item khusus dari organisasi mereka, yang diberikan kepada mereka untuk menangani bahaya di sekitar target mereka secara eksklusif. Setelah bertarung selama beberapa menit, mereka berhasil mengusir atau membunuh parasit dan cacing yang mencoba memakan tubuh megah yang hanya dapat dilihat melalui perangkat mereka. Minos mengamati orang-orang ini secara diam-diam, ingin tahu apakah ini adalah anggota lama sekte orang-orang yang pernah tinggal di tempat ini. Apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan ketika meninggalkan pantai Obsidian. Aku akan menonton saja. Ketika saya meninggalkan tempat ini, saya akan menyampaikan semua yang mereka lakukan di sini kepada jenderal. Mungkin itu akan memberiku beberapa poin prestasi. Minos diam-diam berpikir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2300 pulsar. Setelah seminggu mengamati sekeliling kawah yang telah mulai dikerjakan oleh kelompok alien sebelumnya, mereka telah menyelesaikan misi mereka di sana. Berbeda dengan misi kelompok Minos, yang sangat sulit untuk dilaksanakan dan banyak dari Arman yang gagal di masa lalu, misi kelompok ini lebih sederhana. Mereka berada di sana bukan untuk mengambil sesuatu yang mengejutkan yang bahkan akan mempengaruhi kehidupan makhluk tertinggi. Tujuan mereka adalah memanfaatkan peluang The Obsidian Shore dan kemudian mengambil mayat dan harta benda makhluk bertanduk sapi itu. Minos memperhatikan segalanya dan mengingat apa yang telah terjadi, ingin sekali meninggalkan tempat ini dan menunjukkan kepada atasannya apa yang telah terjadi. Melalui teknik mentalnya, Infinite Dream, melakukan hal itu akan mudah. Jadi Minos tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada alien yang bersekutu dengan kelompoknya. Dia hanya berdiri di posisinya, memerintahkan anak buahnya untuk melindungi kawah itu. Tanpa membiarkan rasa penasaran mereka membuat kelompok yang bersekutu dengan mereka menyadari bahwa dia mengetahui sesuatu atau bahwa mereka akan menjadi masalah. Apa kamu sudah selesai? Salah satu alien dari kelompok Minos bertanya kepada sekutunya, yang akhirnya kembali dari kawah besar yang mereka kelilingi beberapa hari terakhir. Ya, kami harus menggali sesuatu, tapi tidak sulit untuk mengakses target kami di sini. Kata salah satu alien, apakah misimu hanya itu? Para pemimpin kami mengatakan bahwa target kami adalah mempertaruhkan nyawa semua orang di sini. Mengatakan itu anggota rombongan utusan dari Armans. Kami tidak memiliki misi yang sulit.
Tapi jika kelompok Anda tidak membantu kami menghadapi ancaman di daerah sekitar selama beberapa hari terakhir, kami akan mendapat beberapa masalah. Kata pemimpin sekutu Minos. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kelompok Minos tidak hanya berdiri saja di sekitar selama beberapa hari terakhir. Mereka telah bertempur 3 kali, sementara kelompok sekutu mereka mengumpulkan apa yang mereka inginkan di daerah tersebut. Minos kemudian mengganti topik pembicaraan. Nah, sekarang setelah kamu selesai, saatnya beralih ke situs Blackheart. Apakah kamu berniat menepati kata-katamu? Pemimpin sekutu alien Minos mengangguk mengiyakan. Jangan khawatir, teman. Kami bukan pembohong. Kami bilang kami akan membantumu, jadi kami akan melakukannya. Namun, seperti yang temanmu katakan, misi Anda jauh lebih sulit daripada misi kami. Jadi kami akan membantumu sejauh kami bisa menerima bahayanya. Cukup bagus, kata Minos sambil mulai berjalan menjauh dari kawah. Alien level 100 itu memandang Minos dengan penuh minat sebelum mengikuti kelompoknya di belakang orang-orang Kaisar Stuart. Tapi mau tak mau dia bertanya-tanya. Bukankah dia tertarik dengan apa yang kita lakukan di sini? Apakah dia melakukan ini dengan mengharapkan tingkat kebijaksanaan yang sama dari kami di lokasi misi Blackheart? Kelompok mereka telah dikirim ke sana untuk mengumpulkan mayat besar itu sebelumnya. Namun, ketika supervisor mereka membuat aliansi dengan jenderal di belakang kelompok Minos, mereka mendapatkan tujuan baru. Mereka harus saling membantu dalam perjalanan menuju The Obsidian Shore dengan menjelajahi hal-hal yang tidak diwajibkan oleh organisasi mereka atau menjalankan misi masing-masing di sana. Tetapi jika kelompok Minos ingin sukses seperti yang diyakini oleh Sovereign level 114, kelompok itu harus mengambil alih target dari kelompok Kaisar Stuart. Karena itu, alien level 100 itu penasaran ingin tahu apakah Minos tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia ingin mereka tidak terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan Blackheart. Itu saja tidak cukup. Anda membutuhkan lebih banyak untuk membuat saya melanggar perintah atasan saya. Orang ini berpikir sambil mengikuti di belakang Minos. 2 bulan kemudian, kelompok tersebut menghadapi berbagai bahaya lain dalam perjalanan mereka menuju tempat tujuan Minos. Setelah alien lain maju ke level 100 dan Ruth naik ke level 97, kelompok itu tetap teguh, tanpa korban bahkan setelah hampir 2 tahun berada di area yang sangat berbahaya ini. Hal ini sebagian disebabkan oleh kemajuan dan sumber daya yang diperoleh kelompok tersebut di wilayah yang terendam tersebut. Namun, hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan Minos dalam menganalisis sekilas masa depan. Karena kesadaran mereka akan kemungkinan masa depan dan naluri bahaya yang tak tertandingi, mereka terhindar dari banyak bencana yang bisa menewaskan beberapa dari mereka. Mereka memanfaatkan beberapa kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya dan lingkaran spasial dari para ahli yang pernah jatuh di masa lalu melalui tempat-tempat yang mereka lewati selama periode ini. Setelah berminggu-minggu meninggalkan kawasan kawah sebelumnya, rombongan akhirnya sampai di kawasan The Obsidian Shore yang suram, di mana pepohonan megah menghalangi cahaya mencapai permukaan. Di tempat teduh yang penuh dengan pepohonan dan tumbuhan, Minos dan kelompoknya sedang berkemah, setelah berhenti untuk beristirahat setelah pertempuran baru-baru ini. Saat sebagian dari kelompok sedang bermeditasi, sebagian lainnya mengamati sekeliling perkemahan sementara mereka. Minos berada di gubuk individu, duduk di atas bantalan budidaya dalam posisi lotus. Dia bermeditasi seperti biasa, tetapi saat ini dia berkeringat deras, sementara matanya berputar ke belakang seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Dalam kesadarannya yang mendalam, dia melihat dirinya berjalan sendirian di hutan ini ketika dia mendengar suara teredam yang berulang pada frekuensi tertentu. Saat dia merasakan ini, mau tak mau dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang dia rasakan sebelumnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, agak bingung. Dia belum mencoba meramalkan masa depan, tapi rupanya, dia baru saja meramalkan nasibnya. Apakah ini yang ditunjukkan oleh Sovereign level 110 kepadaku? Dia ingat hari di mana dia dihentikan oleh saudara laki-laki dari lawan lamanya. Tapi saat dia memikirkan hal ini, Minos tiba-tiba mendengar suara yang berbeda dan berhenti berpikir. Dia meninggalkan tendanya dan melihat sekeliling. Buk, apakah kamu mendengar itu? Dia bertanya kepada teman-temannya di pinggiran kamp. Mereka yang berjaga di sekitar segera mengalihkan pandangan mereka ke Minos, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mendengar apa? Seseorang bertanya. Apakah kamu tidak mendengar suara detak jantung itu? Minos bertanya sambil melihat ke arah mana dia merasakannya. Saya tidak mendengar apapun. Beberapa orang mengatakan hal yang sama, saat Minos membuat armornya muncul di sekujur tubuhnya, dan dia sudah berjalan menuju apa yang dia dengar. Minos, kamu mau kemana? Salah satu dari orang-orang ini bertanya, tapi Minos tidak mendengarnya. Kotoran, pria ini berseru sambil meninggalkan posisinya dan memperingatkan yang lain untuk bergerak. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.